kembali lagi di sini di Smart Podcast Tikes Indramayu bersama saya Rahmawati Sundus dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat semester 2. Nah, di sini juga saya ditemani dengan narasumber hebat dari Tikes Indramayu, tentunya ada Bapak Bayu Sela. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah dosen dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan sedikit tanya-tanya nih mengenai K3 di rumah sakit. Mungkin kalian masih bingung mengenai K3 di rumah sakit. Nah, di sini saya akan tanya-tanya dengan Bapak Bayu yang juga beliau juga dosen dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat yang mengampu mata kuliah K3 sendiri. Baik Bapak, saya akan menanyakan tanya-tanya mengenai K3 rumah sakit sendiri. Boleh, insya Allah. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Baik Bapak. Yang pertama itu yang dimaksud K3 rumah sakit sendiri itu apa sih Bapak? Baik, K3 rumah sakit merupakan sebuah penerapan ilmu K3, tentu saja di bidang rumah sakit, di mana untuk memberikan keselamatan dan kesehatan kepada para pekerja di rumah sakit, sumber dayanya gitu kan, pasien gitu kan, ataupun keluarga pasien dan aset-aset dari rumah sakit. Seperti itu. Baik Bapak, apa K3 di rumah sakit itu sama dengan K3 di perusahaan? Karena mungkin teman-teman itu masih bingung mengenai K3 di rumah sakit sama K3 perusahaan. Baik, sesuai dengan regulasi yang ada bahwa ketentuan keselamatan kesehatan kerja itu berawal dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Itu adalah undang-undang pertama tentang K3 di Indonesia, ya kan? Namun dengan seiringnya waktu, ya kan? Nah, regulasi ini memiliki turunan-turunan. Ya, namun dalam penerapan K3 tentunya untuk sektor industri perusahaan dan sektor rumah sakit pasti tidak jauh berbeda, ya. Karena kalau untuk sektor perusahaan tujuannya bagaimana melindungi aset perusahaan, produksi dari perusahaan tersebut, juga melindungi tenaga kerja, ya kan, atau orang lain di tempat kerja, begitu kan. Begitupun kan di rumah sakit sama, bagaimana melindungi para pekerja, bagaimana juga melindungi dari aset-aset rumah sakit, gitu kan, bahkan orang lain yang akan datang ke rumah sakit, seperti itu. Baik Bapak. Nah, K3 itu penting tidak sih Pak? Lalu bagaimana jika tidak ada K3 di rumah sakit? Mungkin kan teman-teman itu mungkin berpikir gitu. Ada yang menyalahgunakan tentang K3 di rumah sakit sendiri. Itu penting tidak sih Bapak? Baik, penerapan K3 di rumah sakit tentu saja penting. Karena tadi ya, definisi dari K3 rumah sakit itu yaitu melindungi, ya, melindungi segala sesuatu yang ada aktivitasnya di dalam rumah sakit tersebut, ya. Jangan sampai nanti terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ya, kepada orang-orang yang beraktivitas di dalam rumah sakit. Tentu saja penting penerapan K3 di rumah sakit itu, sehingga kalau misalkan penerapan K3 di rumah sakit ini berjalan dengan baik, pasti akan mendapatkan produktivitas yang baik. Lalu bagaimana jika petugas dari K3 rumah sakit itu sendiri seperti tidak menerapkan K3 di rumah sakit itu, Bapak? Bagaimana menurut pendapat Bapak sendiri? Baik, menurut pendapat saya apabila petugas K3 rumah sakit tidak menerapkan K3 itu tersendiri, tentu saja yang pertama harus diberikan pemahaman. Ya, kita cek pemahaman tentang K3, kenapa kok ini tidak diterapkan. Yang kedua tentu saja sebelum kita cek pemahaman tentang petugas K3, kita cek sebetulnya manajemen dari rumah sakit tersebut mau tidak menerapkan K3. Karena penerapan K3 secara baik atau tidak baiknya itu tergantung dari manajemen. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan petugas K3-nya tidak menerapkan K3 dengan baik, maka saya yakin manajemen itu tidak baik. Tapi kalau petugas K3 yang menerapkan dengan baik gitu, pasti manajemen juga baik, seperti itu ya. Lalu siapa sih Bapak yang berhak bertanggung jawab gitu untuk penerapan K3 di rumah sakit itu sendiri? Pembimbing kesehatan kerja. Jadi yang bertanggung jawab
terhadap penerapan K3 di rumah sakit itu sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu yang saya baca itu peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini banyak teman-teman di lapangan yang belum paham ya. Jadi saya sebutkan saja. Jadi ada nomor 13 tahun 2013 tentang jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja dan angka kreditnya. Jadi untuk petugas kesehatan kerja di rumah sakit ataupun di puskesmas itu adalah pembimbing kesehatan kerja, dan itu sudah ada regulasinya yang tadi saya sebutkan seperti itu. Lalu ada tidak sih Pak dasar hukum K3 di rumah sakit? Dasar hukum K3 di rumah sakit ada, karena kita tadi ya awal ada tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Di sana menyatakan bahwa setiap perusahaan ya, baik itu di atas tanah ya, di dalam tanah, di udara ya kan, itu harus, dan lain-lain ya, itu harus menerapkan keselamatan kesehatan kerja. Nah, di landasan itu juga ada juga PP nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, dan dari sana juga ada turunannya lagi nih, Permenakes ya, jadi peraturan Menteri Kesehatan nomor 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit pasal 3, di mana setiap rumah sakit wajib menerapkan K3RS. Itu dasar hukumnya. Berarti sama tidak Pak sih antara K3 rumah sakit di dasar hukumnya dengan di puskesmas? Maksudnya? Seperti ya dasar hukumnya gitu. Dasar hukum awalnya sama. Jadi ada Undang-Undang Nomor 1 1970. Dasar hukumnya sama, ya kan? Tetapi kalau masuk ke sektor dalam arti kalau perusahaan pasti menganutnya kan ada yang menganut ke bidang usaha, ya kan, bidang usaha perusahaan, sektor usaha. Tapi kalau di bidang kesehatan ya dasar hukumnya tadi peraturan Menteri Kesehatan nomor 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Berarti penerapannya juga sama ya Bapak? Penerapannya sama, ya kan, penerapannya sama. K3 itu sama penerapannya di perusahaan ataupun di rumah sakit. Cuman mungkin kalau untuk di rumah sakit karena ini adalah instansi kesehatan ya, mungkin ada beberapa poin yang tidak sama dengan di perusahaan. Lalu upaya-upaya apa saja sih Bapak K3 di rumah sakit dan mencakup apa saja dalam K3 di rumah sakit tersebut? Baik, upaya-upaya K3 di rumah sakit tentu saja yang pertama adalah menciptakan tempat kerja yang aman ya. Jadi yang tempat kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja, dokter, perawat, bidan, kesehatan masyarakat ataupun OB ataupun siapa itu, bahkan pasien. Yang pertama itu. Yang kedua, bebas dari pencemaran ya, pencemaran lingkungan. Jadi itu upaya-upaya. Yang selanjutnya adalah bebas dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ya, serta meningkatkan efisiensi dan efisien, serta yang terakhir mungkin produktivitas. Berarti semisal penerapan K3-nya tidak baik itu tergantung dari kayak seperti apa itu namanya ya, alat-alat di rumah sakit, kayak kelengkapan K3 di rumah sakit itu sendiri atau tidak Bapak? Jadi begini ya, perlu saya sampaikan dan perlu saya luruskan. Penerapan K3 di rumah sakit itu tergantung manajemen dari perusahaan, top manajemen perusahaan. Jadi mungkin ini bukan hanya di rumah sakit saya bilangnya, jadi di perusahaan pun. Jadi begini, K3 ini akan baik atau tidak baiknya K3 perjalanannya ini, implementasi K3-nya berjalan dengan baik atau tidak, itu tergantung dari manajemen. Kalau manajemennya sport, memberikan apa, kenapa kok K3 ini harus diterapkan gitu kan, apa pentingnya K3 ini diterapkan. Kalau misalkan manajemennya paham dengan itu, kenapa harus diterapkan, ya pasti K3 juga akan diterapkan dengan baik. Tetapi kalau dari manajemen perusahaannya saja sudah tidak paham apa sih fungsi penerapan K3, untuk apa misalkan, pasti mau se-expert apapun ahli K3-nya atau pembimbing kesehatan kerjanya,
tidak akan berjalan dengan baik. Karena segala sesuatu itu harus ada apa? Harus ada landasan yang kuat. Harus ada landasan yang kuat. Ingat, segala hal yang positif itu tidak untuk didiskusikan, tetapi dieksekusi. Ya kan? Dan kebanyakan ya, penerapan K3 di lapangan ini itu masih didiskusikan. Ya kan? Padahal jelas K3 ini untuk apa? Untuk preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif sebetulnya. Contoh, jangan sampai terjadi kecelakaan akibat kerja, ya kan? Sehingga kita harus memberikan nih apa? Tentang pengetahuan K3 gitu kan, bagaimana cara bekerja yang aman begitu ya. Jadi saya bilang tadi bahwa masih banyak perusahaan atau enggak mungkin bidang usaha kesehatan yang ini adalah hal baik sebetulnya K3 penerapan di rumah sakit, tapi masih didiskusikan. Saya tekankan, yang namanya hal baik itu tidak usah didiskusikan, tapi dieksekusi. Seperti itu. Berarti baik buruknya K3 di rumah sakit itu tergantung dari manajemennya sendiri, Bapak? Betul, tergantung dari manajemennya sendiri. Ya, bisa jalan atau tidak jalan. Seperti baik itu. Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai K3 sendiri. Baik teman-teman, tadi itu mengenai K3 sendiri di rumah sakit mungkin kalian sudah terjawab, karena mungkin kalian juga masih bingung antara K3 rumah sakit dan K3 perusahaan. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai persamaan atau perbedaan antara K3 rumah sakit di K3 di rumah sakit ataupun K3 di perusahaan oleh Bapak Bayu Sela Priyatna. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.